Dan iman timbul dari pendengaran. Haleluya. Maka harus ada terang menyinari Alkitab ini. Kata sandi harus dibuka. Karena Anda harus membaca Alkitab ini di dalam terang. Amen. Tidak bisa Anda membaca Alkitab ini di dalam kegelapan. Amin. Glory. Anda mendengar dari dalam gelap suara itu. Keluarlah engkau. Betul? Keluarlah engkau daripadanya. Oh, brother. Maka Anda pun mendengar itu. Dan Anda pun keluar darinya. Itulah permulaan dari kehidupan spiritualmu. Sampai Anda mendapati pemisahan total. Glory. Karena Tuhan tahu Anda belum bisa total semenjak Anda dipanggil keluar. Tapi Tuhan mengendaki pemisahan total. Ada amin? Sama seperti bulir gandum itu. Betul? Bergerak dari tangkai, lepas dari tangkai menjadi daun. Tidak tangkai lagi, tapi sudah daun. Betul? Dari daun kemudian menjadi bunga. Dari bunga kemudian menjadi putik. Dan terakhir adalah kulit sekam. Bukankah Anda menjalani pemisahan demi pemisahan? Tapi belum pemisahan total. Pemisahan total ketika bulir gandum dipisahkan dari kulit sekam. Amin. Ketika Ishak dipisahkan dari Ismail. Haleluya. Itulah pemisahan total yang sesungguhnya. Praise the Lord. Dan pemisahan total kita yang sepenuhnya adalah ketika tubuh yang fana ini akan menjadi yang tidak fana. Tapi Tuhan mengendaki pemisahan total yang sekarang. Spiritual. Karena perjuanganmu, peperanganmu, pertarunganmu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Roh-roh itu yang berkentayangan di dalam diri oknum-oknum manusia-manusia yang membuat dunia menjadi semakin cantik seperti ini, tapi yang penuh dengan timbunan dosa. Pisahkan dirimu. Haleluya. Praise the Lord. Pujilah nama Tuhan. Dari khotbah tahun 1963 tentang ketujuh guru di khotbah celah sebelum meterai yang pertama dikhotbahkan. Di paragraf 28 Brother Branham berkata, kita akan berhenti di sini untuk sementara waktu dari pembacaan Wahyu 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Paragraf 29. Kitab yang termeterai dengan 7 meterai ini disingkapkan di masanya ke-7 guru yang ada di Wahyu 10. Jika Anda mau menandainya, mari kita buka Wahyu 10 dan dengarkan. Lihat. Kitab yang termeterai dengan 7 meterai disingkapkan di masanya ke-7 guru yang ada di Wahyu 10. Di ke-7 meterainya akan disingkapkan ketika ke-7 guru memperdengarkan suaranya. Dan ke-7 guru itu ada di Wahyu 10 ayat 3 dan 4. Haleluya. Itulah sebabnya Anda mendengar kisah apa yang diceritakan oleh Brother Branham, pengalaman dia di atas gunung di Arizona sana. Haleluya.
Sesudah dia mendapatkan penglihatan, 6 mimpi, dan yang ketujuh adalah penglihatan. Amin. Dan penglihatan itulah berkenaan dengan penampakan ketujuh malaikat, dan harus berada di barat, bukan di timur. Sementara Brother Branham masih berada di Amerika sebelah timur. Ketika 6 mimpi yang ditafsirkan itu ditutup dengan penglihatan. Itulah yang ketujuh. Brother Branham masih berada di timur, tapi penampakan ketujuh malaikat akan menjumpai Nabi di sebelah barat. Haleluya. Itu adalah tahun 1962. Dan diceritakan oleh Brother Branham di khotbah, apakah ini tanda kesudahan itu tuan-tuan? Bulan Desember 1962. Dan sesuai dengan tanda yang diberikan oleh Tuhan, kapan dia harus bergerak pindah ke barat untuk maksud yang jelas, yaitu adalah menjumpai ketujuh malaikat. Oh, haleluya. Lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Tuhan. Kitab yang termetera dengan 7 metera itu disingkapkan di masanya ketujuh guru yang ada di Wahyu 10. Dan ketujuh guru di Wahyu 10 ayat 3 dan 4 adalah yang ditulis sebelah luar. Firman yang tak tertulis. Amin. Tapi yang ada di dalam Alkitab. Tidak bisa tambah, tidak bisa dikurangi. Amen. Dan kemudian Nabi menjalani proses tersebut. Desember 1962, Januari 1963 dia pindah ke Arizona, Tucson. Dan kemudian dia pergi ke atas gunung sana dan dia memegang pedang sang raja. Berikutnya dia berburu bersama dengan sahabat-sahabatnya, dan ketika dia sedang santai duduk sambil mencabuti rumput duri yang menempel di celananya, tiba-tiba terdengarlah ledakan hebat. Buan! Bapak bilang, saya pikir saya udah mati. Ledakan besar berlangsung, buang! Dan ketujuh malaikat menampakkan dirinya sesuai dengan penglihatan tersebut 3 bulan yang sebelumnya, dan mengangkat William Branham naik ke atas kumpulan para malaikat itu. Disaksikan oleh 2 kawannya. Di dalam peristiwa itulah 28 Februari 1963, dan kemudian ketujuh malaikat memberikan perintah kepada nabinya, kembalilah ke timur, ke Jeffersonville, aku akan mengkhotbahkan ketujuh meterai tersebut. Maka naiklah ketujuh malaikat ke angkasa dengan ketinggian 31 mil dengan 27 mil dengan lebar 31 mil. Tidak ada embun di atas sana. Tidak ada asap bisa membentuk di atas sana. Tidak ada jet pesawat yang lewat pada waktu itu. Sehingga para ilmuwan pun tidak bisa memahami kok bisa ada awan di ketinggian sana. Haleluya, 27 mil ketinggiannya. Glory.